Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam, atau kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dimas Tegar Wiwisana dengan NIM 20103131100024 dengan nomor absen 7. Muhammad Rizky dengan NIM 20103131100016 dengan nomor absen 4. Dan Ricky De Gultom dengan NIM 20103132100049 dengan nomor absen 43. Dari mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Ramintan binti Endas jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Perkenankan kami dari kelompok 9 untuk memaparkan kasus yang berjudul Uang Tidak Bisa Membeli Kebahagiaan yang diambil dari buku Stephen P. Robin, Timothy Judge, Organizational Behavior, What's New in Management, Pearson 2018, edisi 18 yang diterbitkan oleh New York Academic Press di halaman 258. Teks narasi yang akan dibahas adalah tentang keberadaan uang yang menjadi pertanyaan. Apakah uang dapat membeli kebahagiaan ataupun sebaliknya? Dalam teks narasi dapat diketahui bahwa dalam hal pengambilan keputusan, setiap orang tentunya berbeda-beda sesuai dengan pilihannya masing-masing. Emosi dan suasana hati seseorang juga berbeda, dan tentu dalam mendapatkan suasana hati yang baik, seseorang melakukan hal yang mereka sukai. Dalam teks narasi terdapat perbedaan tentang bagaimana seseorang menggunakan uang mereka dengan baik, entah itu liburan, membeli barang, memberikan ke orang lain, ataupun memberikannya ke pengalaman yang berharga. Tentu, setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menentukan suasana hati. Kebahagiaan tak hanya dilihat dari seberapa banyak mereka memiliki uang atau barang lainnya, tetapi kebahagiaan dan suasana hati tersebut tergantung dari bagaimana seseorang menggunakan uang, barang, ataupun waktu dengan baik sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Apakah uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Atau mungkin Anda pernah mendengar bahwa uang dapat membeli kebahagiaan? Kedua hal tersebut mungkin saja ada benarnya. Seorang ekonom, Richard Easterlin, berpendapat bahwa apabila kebutuhan finansial dasar terpenuhi, maka banyak uang tidak banyak membantu untuk membuat seseorang berbahagia. Para peneliti menetapkan batas sekitar $75.000 dan baru-baru ini telah mendorong seorang CEO untuk memberikan semua penghasilannya di atas jumlah tersebut kepada karyawannya. Ini sama sekali bukan tolak ukur kebahagiaan. Juga bukan berarti Anda tidak bahagia apabila Anda tidak menghasilkan $75.000 dan lebih daripada itu. Namun, penelitian yang lebih baru di seluruh dunia menunjukkan sebaliknya. Semakin banyak uang maka semakin baik. Para penulis berkata, jika ada titik kekenyangan, kami belum mencapainya. Mengingat temuan ini, hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan mungkin tidak berkaitan langsung. Sebagai faktanya, penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat pendapatan Anda kurang penting daripada bagaimana Anda membelanjakannya. Coba pikirkan, mengapa mungkin uang membuat Anda termotivasi? Apakah Anda membayangkan jumlah angka 0 di belakang nominal di rekening bank Anda meningkat? Mungkin tidak. Anda mungkin lebih termotivasi oleh apa yang dapat Anda beli dengan uang tersebut daripada oleh uang itu sendiri. Dari penelitian berikut, kita dapat mengetahui memberikan uang kepada orang lain membuat orang lebih bahagia daripada belanjakannya untuk diri mereka sendiri. Dalam suatu penelitian, siswa diberi uang dan disuruh memberikannya atau membelanjakannya untuk diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, orang lebih senang memberikan uang, bahkan jika pemberinya relatif miskin. Yang tampaknya penting bukanlah jumlahnya, tetapi seberapa besar dampak yang Anda pikirkan tentang uang yang Anda sumbangkan terhadap orang lain tersebut. Orang-orang lebih bahagia ketika mereka membelanjakan uang untuk pengalaman daripada produk. Profesor riset Thomas Gilovich mengatakan bahwa kita berpikir dalam hati, saya memiliki jumlah uang yang terbatas dan saya dapat pergi ke sana kemari, atau saya memiliki barang yang saya inginkan. Jika saya pergi ke suatu tempat, itu akan bagus, tetapi itu akan berakhir dalam waktu yang singkat. Jika saya membeli barang yang saya inginkan, setidaknya saya akan selalu memilikinya. Itu benar secara faktual, tetapi tidak benar secara psikologis. Orang-orang lebih bahagia ketika mereka menggunakan waktunya dengan baik.
Dapat dikatakan bahwa uang membawa lebih banyak kebahagiaan ketika dihabiskan untuk pengalaman kita dan waktu untuk melakukan sesuatu. Mungkin tampak berlawanan dengan intuisi sampai kita memikirkannya dengan cermat. Apakah pendapat Anda tentang handphone Anda ketika membelinya? Kemungkinan Anda tertarik dengan ingin memiliki handphone tersebut ketika Anda memilinya, yang sekarang menjadi objek yang Anda pakai sehari-hari. Untuk pengalaman, apakah yang Anda pikirkan tentang liburan dan ketika bagaimana Anda berada di sana? Baik pengalaman pada saat liburan maupun ingatan sekarang mungkin dapat membuat Anda tersenyum. Sebagai kesimpulannya, uang adalah suatu hal yang mungkin selalu dicari oleh seseorang. Banyak yang beranggapan bahwa dengan banyak uang maka kita akan bahagia. Tentunya hal itu salah. Kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur dengan uang. Kebahagiaan dan suasana hati diciptakan oleh orang tersebut dengan melakukan hal yang sesuai mereka sukai. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, orang akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menurut mereka baik. Orang yang memiliki uang lebih tentu mereka ada perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk apa uang tersebut digunakan. Apakah uang itu dapat membuat mereka bahagia atau sebaliknya? Itu tergantung bagaimana orang tersebut menggunakan uangnya. Entah itu membeli sesuatu, liburan, memberikannya, atau lain sebagainya. Sekian video dari kami kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.